Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Jamaah sidang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'is, yang artinya supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Surat Al-Hajj ayat 28. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jutaan mata, jutaan kaki, jutaan telinga telah mengumandangkan takbir dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Maka tak ada kata yang terucap dari lidah yang tak bertulang selain kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah menganugerahkan kepada kita kedamaian berupa negara kita Indonesia tercinta. Jika kita dibandingkan dengan negara-negara yang di tengah konflik, saudara kita Palestina sana tidak merasakan betapa indahnya Idul Adha, tidak merasakan betapa damainya dan indahnya kedamaian itu. Oleh karena itu, tak layak kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika hari ini ketakwaan kita melemah dan kalah ketakwaan kita dengan mereka di tengah-tengah konfliknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tanpa terasa sang waktu terus melaju hingga hari ini kita merayakan Idul Adha 10 Zulhijjah 1445 Hijriah dan melaksanakan salat Idul Adha. Setiap kali kita berada di bulan haram ini, kita terkenang dengan dua momen bersejarah dalam perjalanan umat ini,
yakni al-hajj, haji dan kurban, di mana keduanya melambangkan pengorbanan dan kesungguhan kita dalam merebut surga idaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Idul Adha, bahwa belum lama hakikat haji atau ibadah haji saat kita COVID dihapuskan. Kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji, namun berkurban tetap dilaksanakan. Tidak ada, walaupun kita dalam keadaan COVID pada saat itu. Ibadah haji boleh ditiadakan, tetapi berkurban dan sosialisasi tetap dilaksanakan. Itulah indahnya Islam. Terkait dengan kurban yang disembelih pada hari raya Idul Adha yang kita rasakan sekarang ini, dan 3 hari setelahnya di hari tasyrik 11, 12 dan hingga terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah nanti, mengandung filosofi Idul Kurban sebagai berikut. Yang pertama, ia mengandung filosofi mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudaraku, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, filosofi ini dapat kita ambil dari firman Allah dalam surat Al-Kautsar, dan salatlah atas nama Tuhanmu dan berkurbanlah, fasalli li rabbika wanhar. Semakin mapan kualitas iman kita kepada Allah, maka semakin tunduk hati kita untuk melaksanakan perintah dan suruhan Allah. Sebaliknya, semakin rapuh keyakinan kita kepada Allah, mengakibatkan semakin berat dan lambat pula kita menyambut seruannya. Ada sebagian orang yang sudah melewati usianya 40 tahun, tapi hatinya tidak mampu menggerakkan raganya untuk melaksanakan kurban. Jika dilihat dari sisi finansial sudah cukup mampu, dan dari corak warna duniawi cukup hijau dan berkemilau. Belum pernahkah datang ancaman sang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, sebagaimana termaktub dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 3123, siapa yang mendapatkan keluasan harta dan tidak mau berkurban, maka jangan ia mendekati musholah kami. Dalil di atas dan dalil tersebut dan senada dengannya mendasari Syekh Utsmain rahimahullah menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa kurban hukumnya wajib bagi orang yang memiliki keluasan harta. Mari kita melihat diri ini di saat mampu mencukupi kenikmatan duniawi dengan cara bersungguh-sungguh, maka akan mendapatkannya. Sebagai contoh, si fulan ingin mendapatkan sebuah motor untuk kemudahan aktivitasnya dalam mendapati kenikmatan dunia ini. Ia mendapatkan motor tersebut dengan cara mencicil untuk hitungan tahun. Maka dengan motor tersebut ia mampu meraih kenikmatan duniawi lainnya tanpa ia sadari. Begitupun dengan kurban. Ketika kita ikhlas setiap tahun berkurban, maka hewan kurban tersebut akan menjadi kendaraan kita untuk mendapatkan kenikmatan duniawi dan ukhrawi tanpa kita menyadarinya. Namun sayang beribu sayang, jika kita sangat bersungguh-sungguh untuk mendapatkan nikmat dunia ini, walaupun ia gapai dengan mencicilnya, kita bela dengan sekuat tenaga kesemampuan kita. Tapi untuk berkurban,
perintah Rasulullah SAW sebagai kendaraan kita untuk menggapai kenikmatan dunia dan akhirat, enggan mencicilnya. Tak datangkah kabar kepada kita seorang nenek tua renta yang menabung tabungannya untuk mencicil agar ia mampu berkurban 1 ekor domba? Tak datangkah kabar kepada kita seorang anak kecil yang rela menyisihkan tabungannya hanya untuk berbagi daging segar kepada sanak saudara dan tetangganya? Lalu kita yang sudah berumur 40 tahun dan Allah beri keluasan rizki dan harta kita, bahkan Allah izinkan kita untuk hidup selama puluhan tahun, tak pernah terbesit pun kita sebagai umat untuk meningkatkan takwa kita, seraya menumpahkan darah hewan kurban kita agar hewan kurban ini menjadi saksi kepada kita di akhirat kelak. Tak pernahkah kita merasakan rasa syukur kita, menumpahkan rasa syukur kita untuk berbagi kepada sesama dan tetangga kita? Semoga di tahun ini kita mampu mencicil untuk berkurban di tahun yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, filosofi Idul Adha atau kurban adalah meneladani pola hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, jika kita telusuri lembaran-lembaran sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapati fakta bahwa Rasulullah selalu berkurban setiap tahunnya. Bukan hanya dengan seekor kambing atau domba, tapi beliau berkurban dengan 2 ekor domba atau kambing setiap tahunnya. Rasulullah SAW berkurban dengan 2 ekor domba yang berwarna putih bersih dan bertanduk. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan adalah Rasulullah SAW mukim di Madinah selama 10 tahun, senantiasa selama 10 tahun itu berkurban setiap tahunnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalil tersebut menjadi pelusuran asumsi bagi orang yang memahami bahwa berkurban hanya diperbuat sekali seumur hidup saja, tak ubahnya seperti menunaikan haji di Baitullah. Ini tidak benar. Dengan demikian, berkurban disyariatkan untuk dilakukan setiap tahun bagi yang mampu memperbuatnya, bagi yang mendapatkan keluasan rezekinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, filosofi kurban adalah menggembirakan hati orang yang terbatas mata pencahariannya. Saudaraku, salah satu pemberian yang membekas sampai kedalaman hati adalah pemberian daging segar. Terlebih bagi mereka yang jarang mengkonsumsi daging segar, melainkan hanya dalam hitungan jari dalam setahun. Oleh karena itu, dalam pendistribusian daging kurban, Allah memberikan arahan yang sangat jelas dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Hajj ayat 28, dan sebagiannya daging kurban berikanlah kepada orang-orang yang sengsara lagi fakir. Bukankah menyenangkan hati orang lain dan meringankan beban berat mereka lebih disukai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada iktikaf di Masjid Nabawi sebulan lamanya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang keempat, filosofi kurban adalah mentaati rambu-rambu Allah. Saudaraku, substansi ibadah kurban adalah mengukur ketaatan rambu-rambu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan kurban harus dari jenis onta, sapi dan kambing atau domba. Umur hewan kurban sudah cukup, tidak memiliki cacat yang disebutkan dalam hadis. Disembelih setelah pelaksanaan salat Idul Adha. Si pengkurban tidak boleh menjual daging, tulang dan kulit hewan kurbannya dan yang senada dengan itu.
Hal ini menunjukkan bahwa orang yang berkurban namun tidak mengikuti rambu-rambu yang dipasangkan syariat, maka ibadah kurbannya tidak sah, tidak mendapatkan pahala yang dimaksudkan. Keinginan hati hanya memenuhi ruang kosong dan hampa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tidak ada hari di mana satu amal salih yang lebih dicintai Allah melainkan yang dilakukan di hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah. Maka filosofi yang kelima adalah amalan terbaik pada 10 hari bulan Zulhijjah. Amalan yang paling dicintai Allah, jika kita perbuat, insya Allah mendatangkan cinta dan ridhonya, serta mempertegas kedudukan kita di sisi Allah. Sungguh merugi bila kita mengabaikan dan tidak merealisasikannya dalam hidup kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang keenam, filosofi kurban adalah anggota tubuh hewan kurban menjadi saksi di hari kiamat. Saudaraku, Nabi SAW bersabda, tidaklah anak Adam beramal pada hari nahar, Idul Adha, yang paling dicintai Allah dibandingkan dengan menumpahkan darah hewan sembelihan atau berkurban. Hewan kurbannya akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, dan bulunya. Sesungguhnya pahala darahnya akan sampai kepada Allah sebelum jatuh ke tanah. Hadis riwayat Tirmidzi. Kita sangat membutuhkan syafaat dan bantuan dari siapa saja dalam bentuk apapun, daging, tulang, kulit, tanduk, dan bulu-bulu hewan kurban yang kita sembelih sekarang ini akan membantu persoalan kita di akhirat, karena ia akan memberi kesaksian untuk kita di sana, di akhirat sana, bahwa kita pernah berkurban pada hari raya kurban. Penyesalan abadi di sana bagi orang yang telah memiliki dunia, keluasan harta, tapi tak pernah berkurban dalam hidupnya. Ia tak sadar bahwa harta, benda, dan kekayaannya hanya titipan dari Zat yang Maha Kaya, Maha Agung, sekedar pinjaman dari Zat yang Maha Bijaksana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku, lebih dari apa yang telah kita uraikan, berkurban merupakan harga mati untuk menggapai kesuksesan dan merebut kemenangan, baik dalam cakupan individu, keluarga, masyarakat, umat, dan negara. Semua warga atau semua warna kurban dibutuhkan dalam mewujudkan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Cobalah kita lihat bahwa yang menghidupkan ekonomi perekonomian ini adalah umat Islam. Di saat Idul Adha datang, kita menghidupkan perekonomian peternakan. Kalaulah tidak ada Idul Adha, kemana mereka akan mendistribusikan hewan kurbannya? Cobalah kita lihat ketika Idul Fitri tiba, kalaulah tidak ada Idul Fitri tiba, kemana mereka mencari rezeki para pedagang-pedagang yang ada di pasar dan Tanah Abang dan lain sebagainya. Berkorban harta, memaksimalkan daya dan kekuatan, mencurahkan waktu dan tenaga, menguras potensi dan menyulut kemampuan, memperdayakan akal, pikiran, dan kekuatan fisik, dan seterusnya. Itu semua merupakan substansi dari kurban yang sesungguhnya, corak dari pengorbanan hakiki demi meraih ridha dan cinta ilahi, sebagai upaya meneladani para nabi demi meraih surga idaman hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku, sudahkah kita memantaskan diri menjadi hamba Allah yang hakiki? Mari kita memulainya dengan mengambil bagian menjadi pengkurban sapi di tahun ini di wilayah kita ini yang tercinta ini. Wallahu a'lam bishawab.